Di balik cerita tentang kejahatan narkoba, ada satu nama gembong yang paling menakutkan, bahkan di antara para penjahat narkoba sekalipun. Di video kali ini, saya akan mengisahkan bagi teman-teman sekalian sebuah kejahatan narkoba yang luar biasa yang pernah terjadi. Dan seperti apa ceritanya, ikuti terus video ini. He's the most well-known, feared, and wealthiest narco trafficker in the world. But who is El Chapo? For starters, his real name is Joaquin Guzman Loera. Joaquin Arcibaldo Guzman Loera, atau yang lebih dikenal dengan sebutan El Chapo. Ia dipanggil dengan nama El Chapo, yang dalam bahasa Meksiko artinya si pendek. Karena memang postur tubuhnya pendek dan juga gemuk. El Chapo lahir di La Tuna, sebuah desa kecil di daerah Sinaloa, Meksiko, pada tanggal 4 April tahun 1957. Kehidupan yang keras dan kemiskinan yang melanda wilayah itu sangat membentuk watak dari si El Chapo ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai salah satu raja narkoba yang paling bengis, paling cerdik, dan paling brutal. Sejak usia kecil, El Chapo sudah akrab dengan dunia kejahatan, terutama narkoba. Hal itu tidak mengherankan karena ayah dari si El Chapo ini adalah seorang petani opium. El Chapo belajar banyak tentang tanaman obat terlarang ini dari lingkungan, terutama dari ayahnya. Dan ini membuka jalan bagi si El Chapo untuk masuk ke dunia yang berbahaya tersebut. Ketika masih remaja, El Chapo mulai bekerja untuk seorang gembong yang bernama Hector El Güero Palma, salah satu bos narkoba yang terkenal di masa itu, dan dengan cepat naik pangkat karena kecerdasannya. Kombinasi antara kecerdasan dan kekejaman membuat El Chapo dalam waktu singkat menjadi tokoh kunci dalam kartel Sinaloa. Dia dikenal karena kemampuannya dalam mengatur jaringan penyelundupan narkoba yang luas, mengirimkan kokain, marijuana, dan heroin ke seluruh dunia, terutama di negara Amerika. Salah satu strategi yang paling terkenal adalah penggunaan terowongan bawah tanah yang menghubungkan Meksiko dan Amerika Serikat, memungkinkan pengiriman narkoba dalam jumlah yang sangat besar tanpa terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selain terowongan, El Chapo juga menggunakan kapal selam, pesawat terbang, bahkan kereta api untuk menyelundupkan narkoba. Keahlian logistiknya tidak ada tandingnya, dan kecerdikannya dalam mengelabui aparat penegak hukum selama bertahun-tahun membuat namanya sangat terkenal dan diakui di mana-mana, bahkan oleh sesama gembong narkoba. Namun seperti pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Hal itu persis terjadi pada si El Chapo. Pada tahun 1993, dia ditangkap untuk pertama kalinya di Guatemala karena serangkaian kejahatan yang ia lakukan bersama kelompoknya. Namun, El Chapo tetaplah El Chapo. Ia membuktikan dirinya sebagai penjahat kelas internasional dengan kecerdasan yang luar biasa. Pada tahun 2001, dalam sebuah aksi pelarian yang dramatis, El Chapo berhasil kabur dari penjara Puente Grande, Jalisco, dengan bersembunyi di dalam troli cucian. Ini hanyalah awal dari kisah pelariannya yang legendaris, karena setelah berhasil melarikan diri, dia kembali memimpin kartelnya untuk waktu lebih dari 1 dekade. Untuk kemudian, pada tahun 2014, El Chapo kembali ditangkap di daerahnya di Sinaloa. Namun, sekali lagi,
dia menunjukkan kemampuannya untuk lolos dari jeratan hukum. Setahun kemudian, setelah penangkapannya, ia akhirnya melarikan diri pada tahun 2015 melalui terowongan sepanjang 1,5 km yang digali oleh kelompoknya dari bawah kamar mandi di sel tempat si El Chapo ini diisolasi. Peristiwa ini benar-benar mencengangkan dunia. Terowongan ini lengkap dengan ventilasi, penerangan, dan bahkan sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut tanah dalam penggalian terowongan tersebut. Namun, kebebasan El Chapo nampaknya tidak berlangsung lama. Karena pada bulan Januari tahun 2016, dia ditangkap kembali oleh Angkatan Laut Meksiko, oleh Marinir Angkatan Laut Meksiko, setelah baku tembak di Los Mochis, daerah Sinaloa. Kali ini, pihak berwenang benar-benar membuat perhitungan yang sangat cermat untuk menghindari kemungkinan penjahat ini kabur lagi. Setelah ditangkap pada tahun 2017, pemerintah Meksiko akhirnya mengekstradisi El Chapo ke Amerika, di mana dia dihadapkan pada begitu banyak dakwaan, termasuk perdagangan narkoba, pencucian uang, pembunuhan, perampokan, dan jenis kejahatan lain yang pernah ia lakukan. Pengadilan di Brooklyn, New York, akhirnya menjadi saksi jatuhnya sang raja narkoba terbesar dalam sejarah modern. Walaupun sosok El Chapo mendekam di balik jeruji besi dengan tingkat keamanan yang sangat tinggi, namun warisan El Chapo dalam dunia narkoba tetap hidup. Sejarahnya sebagai gembong yang berpengaruh di dunia mungkin tidak akan mati. Dengan seluruh rentetan kejahatan yang mengerikan itu, El Chapo nampaknya berhasil menobatkan diri sebagai seorang kriminal, juga sekaligus simbol dari kekuatan kejahatan kartel narkoba. Ia seperti menunjukkan bahwa betapa kompleks dan kuatnya jaringan kejahatan internasional. Kisah El Chapo adalah pengingat akan dampak yang luar biasa dari perdagangan narkoba yang melampaui batas negara dan hukum.